Senjata kiriman Jerman ditemukan hingga Rusia bersiap tingkatkan kekuatan nuklir di Baltik. Invasi yang dimulai Rusia di Ukraina sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Bahkan, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini semakin memanas dan telah mendapatkan kecauan dari negara barat. Namun baru-baru ini sebuah video menunjukkan militer Rusia berhasil duduki benteng pertahanan Ukraina. Batalion Mekanis ke-1 DPR atau Republik Rakyat Donetsk berhasil menang melawan tentara Ukraina. Selain itu Rusia tidak akan tinggal diam jika Finlandia benar-benar bergabung menjadi anggota NATO. Pejabat Kremlin mengatakan Moskow bisa saja menempatkan senjata nuklirnya di wilayah Baltik. Namun tindakan ini bukan didasarkan pada emosi, melainkan analisis faktor keamanan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Glushko. Glushko mengatakan Rusia tidak akan membiarkan begitu saja langkah Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Namun menurutnya hal ini terlalu dini untuk dibicarakan, termasuk relokasi senjata nuklir lebih dekat kedua negara Nordik. Terlalu dini untuk membicarakan hal ini, kata Glushko kepada wartawan pada hari Jumat. Dikutip dari Russian Today, baik Finlandia maupun Swedia tetap berada di luar NATO selama Perang Dingin. Namun sejak operasi militer Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari lalu, keduanya telah berubah arah. Finlandia dan Swedia bisa saja mengajukan permohonan masuk blok militer pimpinan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang. Apabila hal itu terjadi, Glushko menyebut kedua negara itu sudah menyerah pada status non-nuklirnya. Benar-benar menyerah pada status non-nuklir mereka, katanya. Negara-negara itu disebut akan berpartisipasi dalam kelompok perencanaan nuklir NATO. Rusia menilai ekspansi NATO menuju perbatasannya merupakan sebuah ancaman besar. Moskow juga tak segan untuk melakukan tindakan balasan yang tepat. Namun Glushko menegaskan bahwa tindakan balasan juga didasarkan pada emosi, melainkan pertimbangan keamanan. Jelas tidak akan emosional, tetapi berdasarkan analisis menyeluruh dan terkalibrasi dari semua faktor yang mempengaruhi situasi keamanan di kawasan ini, katanya. Rusia sebenarnya tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Finlandia maupun Swedia. Pihaknya juga tidak melihat alasan nyata bagi kedua negara itu untuk bergabung dengan NATO. Pakar kebijakan luar negeri Neil Gardiner memperingatkan Presiden Vladimir Putin soal ancaman serangan nuklir ke Inggris dan negara-negara yang hendak bergabung dengan NATO akan menjadi akhir dari Rusia. Kenyataannya adalah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia akan menjadi akhir dari Rusia dan mereka tahu itu, kata Neil Gardiner. Sebagaimana dilansir Express UK, menurutnya keadaan ini sudah terjadi sejak Perang Dunia Kedua dan setiap pemimpin Rusia pasti memahami resiko dalam membuat keputusan penggunaan nuklir. Bahkan Inggris sendiri memiliki kemampuan untuk melumpuhkan Rusia dengan persenjataan nuklirnya, apalagi apa yang dimiliki Amerika Serikat. Faktanya hanya pertahanan dari Inggris saja. Jika Rusia menyerang Inggris berarti akhir dari Rusia, kata Gardiner. Namun demikian, Gardiner juga memperingatkan bahwa Putin bisa menjadi pemimpin yang paling berbahaya dengan runtuhnya rencana perang Rusia di Ukraina. Menurutnya, Putin akan merencanakan balas dendam. Dia mendesak dunia untuk tidak meremehkannya dan selalu tetap waspada, membandingkan Presiden Rusia dengan seekor ular yang meronta-ronta di dalam tas menunggu untuk menggigit seseorang. Putin adalah orang yang sangat marah akhir-akhir ini, selalu memikirkan balas dendam dan segala macam hal. Dia tetap berbahaya seperti biasanya. Jadi kami harus waspada. Kita seharusnya jangan pernah meremehkan Putin dan kemampuannya. Dia seperti ular yang meronta-ronta di dalam tas dan ular masih menggigit, ungkapnya. Gardiner menambahkan bahwa pada saat yang sama retorika Rusia tentang penggunaan senjata nuklir sangat dimaksudkan untuk mengintimidasi. Ini dimaksudkan untuk memecah belah NATO dan mengancam negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi pertahanan itu. Ini hanyalah propaganda klasik Rusia yang kita lihat di sini, di mana mereka membuat segala macam ancaman dan mencoba memecah aliansi Barat. Rusia memiliki banyak senjata nuklir dan mereka selalu siap untuk menggunakannya sebagai bagian dari postur nuklir mereka, dan itu seharusnya tidak mengejutkan. Ini juga merupakan bagian dari kampanye perang psikologis mereka yang dirancang untuk menempatkan rasa takut akan Tuhan ke negara-negara Barat, kata dia. Laksamana Sir Tony Radakin,
Kepala Angkatan Bersenjata Inggris telah memperingatkan Putin bisa menghadapi prospek defisit senjata setelah meremehkan perlawanan yang ditunjukkan dari pasukan Ukraina. Anda juga melihat setiap hari Rusia berjuang untuk mendapatkan momentum, berjuang untuk menyelaraskan angkatan udaranya dengan pasukan daratnya, dan berjuang untuk mendapatkan apa yang kita sebut kampanye modern yang menciptakan momentum itu, ucapnya. Sir Tony juga mengklaim sejak awal perang Rusia telah kehilangan seperempat pasukannya yang memalukan. Dengan perjuangannya terus berlanjut di medan pertempuran utama wilayah Donbas di timur negara itu, kami berbicara tentang dampak parah pada angkatan bersenjata mereka. Kami memiliki 25% dari pasukan mereka secara efektif dibawa keluar, baik melalui orang-orang yang terbunuh atau melalui kerusakan pada kelompok taktis batalion mereka, ucapnya.